Hai, lagi bahas apa? Halo, masih di kantor kah? Lagi di luar, lagi sarapan. Sarapan jam segini? Lunch ya. Brunch. Lunch. Oh ya. Sorry kemarin lagi di luar soalnya nggak bisa masuk, nggak buka tiket sama Apa sekali. aman? Aku ditemenin sama Nick. Iya. Gimana? Tadi tuh kita ngebahas tentang Orang apa tua. namanya? Bukan. Ya bisa itu orang tua juga bisa. Bisa orang tua. Ngebahas tentang ini juga. Metode ekspektasi. pacaran, enggak dong. Cita-cita enggak metode gitu loh. pacaran. Cita-cita yang kita tuh punya cita-cita apa, tapi sekarang kita malah kerjanya tuh nggak sesuai sama cita-cita kita, atau kita ngerjain sesuatu tuh nggak sesuai keinginan kita gitu kan. Itu gimana tuh cara ngadepinnya? Kan kita tuh harus ikhlas gitu kan, harus berserah, pasrah gitu. Terus apalagi dengan penghasilan mungkin nggak mencukupi gitu kan dengan apa yang kita jalanin sekarang gitu. Kita lebih topiknya ke situ sih. Tapi sekarang emang maksudnya makin umur itu emang kadang kehidupan nggak selalu sesuai ekspektasi gak sih? Iya. Ya kan? Dan nggak selalu apa yang kita ekspektasikan itu sesuai kenyataan gitu, atau emang belum tentu emang jalan lo ke sana gitu, belum tentu misi jiwa lo tuh ke sana sebenarnya. Iya, karena kita kadang-kadang ngelawan ya, hati kecil kita tuh dilawan oleh pikiran dengan keinginan, dengan apa ya, ego ya. Iya. Kadang-kadang hati kecil kita tuh sebenarnya gue nggak di sini loh, iya kan, pernah ngalamin kan? Tapi pikiran kita tuh nggak, karena di sini duitnya lebih gede, misalnya gitu. Nggak, Ya, karena itu begini, kan karena begini. Baterainya diisi dulu Bang Gi, nggak apa-apa. Mental lagi. Antara apa namanya? Antara Realistis. ketenangan jiwa sama Keakuan. keakuan bisa juga gitu. Tapi kan nggak selalu apa yang selalu kita inginkan itu yang kita butuhkan juga sebenarnya. Iya. Cara Tapi menyikapinya pernah nggak gimana? sih? Kalau aku sih lebih kepada aku lebih sekarang tuh lebih kayak banyak Iya, diisi dulu nerima Bang Gi aja baterainya ya. ya. Kalau udah Kalau lumayan udah naik aku lagi. Awita. banyak terbuka aja, banyak penerimaan, banyak pelepasan, karena nggak semua yang kita genggam itu baik buat kita gitu. Kenal. Udah di fase ini pernah ngelewatin masa-masa apa aja ya, kok akhirnya kamu ada di fase ini gitu? Hal berat apa sih yang kamu alamin sehingga ada di fase sekarang gitu? Banyak hal. Kan kita mungkin pernah ngobrol ya. Nasihat itu orang tuh nggak akan berubah dengan nasihat. Kita dikasih Betul. pilihan, nasihat atau kejadian. Itulah. Nah, mungkin aku tahu lah, mungkin kamu Pilih kejadian. lebih kejadian kan. Lah, kejadian apa yang kamu alamin sehingga akhirnya berpikir untuk berdamai dengan diri sendiri itu? Banyak hal, maksudnya kayak ketika kita itu ekspektasi kita terlalu tinggi, terus udah gitu kita tuh terlalu attach, terlalu terikat sama apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasi, itu malah hasil akhirnya tuh malah ternyata emang Zong. banyak kehilangan, lebih banyak kehilangannya daripada ketika kita lebih bukan pasrah ya, tapi berserah. Berserah ya. Beda pasrah sama berserah ya. Iya. Yang aku tanyain Gitu. Banyak kejadian apa yang kehilangan? Banyak nih, mau diceritain kah? Yo, Salah nggak satunya. apa-apa. Salah satunya aja, jangan semua. Salah satunya waktu itu aku tahun yang bener 2000. yang bener-bener bisa merubah gitu. Ya, ini titik balik ya. Titik Iya, balik titik balik. kenapa Iya. aku jadi dari yang mungkin lebih, Egois. ya jadi lebih spiritual intinya gitu kan. Mau gitu kan. Oh ya, spiritual. lebih Asli, detachment iya. gitulah. Oke, Ya, oke. jadi waktu itu tahun 2000 berapa ya? 17 mungkin ya kalau nggak salah. Ketika itu lagi gencar-gencarnya proyek infrastruktur. Waalaikumsalam Kak No. Nge-lag dia. Ditunggu ya. Dia agak nge-lag dikit.
istilahnya yang ikut terjun di situ lah, ikut berpartisipasi lah di situ. Nah, dengan adanya target, harapan, tanggung jawab kayak gitu kan, itu pasti kan membuat kita tuh banyak planning, banyak rencana, banyak ekspektasi kan gitu kan. Nah, waktu itu dengan segala apa yang datang ke aku, itu tuh bikin kita punya kemampuan, istilahnya yang tadinya mungkin secara finansial ya, itu yang mungkin tadinya kemampuan kita terbatas, ini tiba-tiba punya kemampuan yang berkali-kali lipat daripada itu gitu. Nah, makin besar kemampuan, makin besar ekspektasi kan, makin besar ego juga gitu. Keinginan pasti gitu. Kita merasa bahwa kontrol kita nih makin besar. Kita punya, ya kan, maksudnya kita dititipi kemampuan yang besar, jadi ego kita juga makin naik. Padahal sebenarnya harusnya kita tuh jadi lebih sadar harusnya bahwa apa yang kita putuskan itu ada dampak. Gitu. Tapi kalau tanpa kesadaran, jatuhnya kita nggak sempat untuk mereflek dulu. Maksudnya kayak apakah ini emang benar yang dibutuhkan, apakah ini keputusan yang tepat atau enggak gitu. Karena makin besar kemampuan juga makin besar tekanan juga ya, waktu itu yang aku rasain. Gitu. Nah, jadi aku mulailah membuat keputusan demi keputusan yang sebenarnya bukan ngasih makan ego kita, cuman juga banyak tekanan dari banyak pihak lain gitu loh. Itu otomatis itu pasti akan kayak kita ambil ini aja, kita ambil itu aja, kayak gitu. Iya gitu, makin besar tekanan, pressure itu ada gitu loh. Ya sudah, akhirnya waktu itu waktunya juga sangat terbatas, jadi aku putuskan dalam waktu singkat kan. Dan ya itu yang terjadi akhirnya, yang aku bilang, ketika kita memutuskan dengan ego gitu kan, tanpa kita menyadari gitu loh, sebenarnya keputusan kita ini sebenarnya dibutuhkan atau enggak, tepat atau enggak gitu. Akhirnya malah yang ada malah bisa dibilang penyesalan ya, karena ketika keputusan itu diambil, banyak pihak yang dikorbankan gitu loh. Banyak apa ya, bukan hanya pihak. Waktu itu karena aku terkait langsung sama penyediaan bahan baku, sumber daya alam, jadi aku pun ikut secara tidak langsung, aku sadarin aku ikut andil dalam perusakan alam. Itu aku akuin loh, gitu loh. Gitu loh, dengan kemampuan yang dititipin gitu loh. Makanya ketika akhirnya semesta nggak mengizinkan, maksudnya beberapa ada yang lolos dan tetap jalan, beberapa ada yang tidak terrealisasi gitu. Dan aku menganggap itu adalah sandungan-sandungan itu, sekarang itu aku menganggap bahwa itu adalah penyelamatan dari semesta sendiri gitu. Kalau enggak, dosaku sampai sekarang mungkin udah nggak kehitung lagi gitu. Berapa habitat yang rusak gara-gara keputusan itu, berapa wilayah konservasi atau berapa pihak yang mungkin rugi gitu loh dengan apa yang aku dengan keinginan aku saat itu. Kayak gitu. Mungkin jarang ya orang yang berpikir sampai sejauh itu. Kayak kita buang sampah aja gitu, dengan entengnya buang sampah gitu kan. Sesimpel itu. Iya, tapi semesta itu tahu apa yang kita lakukan gitu. Jadi pembalasan itu pasti ada gitu. Benar. Walaupun entah itu instan atau nanti, itu pasti ada. Tapi jarang berpikir guys. Jadi kayak misalnya kayak gue nih ya, misalnya waktu itu kalau gue kejadian, gue di posisi entertain terus, mungkin kejadian gue udah nggak jadi laki gitu loh. Makanya gue berpikir, iya dong, makanya gue berpikir bisa belok gitu ya. Iya, makanya gue berpikir untung banget, maksudnya gue terhindar dari kejadian-kejadian seperti itu gitu loh. Ya kan, Bang Ocet kan
Ya kan kadang-kadang kita harus berpikir, oh ya ada untungnya ya, ada untungnya. Memang Iya, waktu itu memang kita bisa bersikap, tapi kita nggak tahu nih kekuatan kita tuh sampai sejauh mana, fondasi diri kita waktu itu udah kuat atau belum gitu. Betul Ya banget. kan nggak usah sok-sok uji nyali atau sok-sok kuat mental. Gue nggak setuju juga sih, kayak Iya. intuisi aja. Kalau hati ini Iya. bener nggak siap, belok aja langsung gitu. Nggak usah sok-sok. Oh gue masih kuat nih. Gue mental gue nggak. Biasanya orang kayak gitu Waalaikumsalam. terlalu takabur gitu loh. Kalau padahal hatinya udah nggak siap, Iya. dia maksain gitu. Tapi memang dari awal nggak cocok sih. Gue ngerasa ini bukan dunia gue, itu dari awal. Cuman di situ kenapa gue bertahan? Karena itu tadi keakuan gue masih nongol. Karena duit di sini gede gitu. Gue dengan Iya. mungkin 3 hari kerja gue udah bisa nyukupin gue sebulan, kehidupan gue buat sebulan kan gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini kayaknya bukan gue banget deh gitu. Dengan segala Benar-benar. isinya, dengan segala bungkusnya itu, ya udah deh akhirnya gue Ngerasa gitu nggak sih dari kayak ini tuh kayak bukan yang gue cari nih sebenarnya gitu. iya. Iya. Ya kan? Titik itu Sam- ada. Sampai sekarang tuh masih Kak. Jadi kalau misalnya kayak gue kerja kayak sekarang posisi, gue kan kerja di bank juga kan, gitu. Itu bertolak belakang banget sebenarnya. Jadi gue itu orang susah, tapi kadang-kadang gue nagihin orang susah gitu loh. Iya. Iya. Kayak jadi gitu serius gimana deh. sih? Maksudnya apa kita harus nemuin sesuatu sampai kita tuh menemukan ketenangan jiwa atau gimana gitu loh. Kalau aku bilang itu bentuk keakuan, masih ego. Aku sadar itu masih egoku. Jadi gini, gue datang ke tempat seseorang. Orang yang membutuhkan uang dengan minjem bank berarti kan dia orang susah kan. Ya. Apapun keadaannya, gitu loh. Iya. Lah, ketika aku ngerasa sendiri aku orang susah gitu. Jadi kita berhadapan dengan orang susah kayak kita memposisikan diri sendiri. Ketika dia ditagih, ini udah waktunya misalnya, atau kita hubungin, Mas aku beneran keadaanku lagi begini. Itu tuh jadi kayak nggak bisa ngelawan gitu. Jatuhnya tuh ya kayak tadi aku bilang, kesadaran diriku tuh aku masih di tempat yang salah tuh masih ada gitu loh. Sebenarnya aku sadar masih ada, cuman ya mau gimana lagi, mungkin ini fase yang harus aku lewatin gitu. Pernah nggak sih kayak mikir nih mau sampai kapan gitu? Ya itu tergantung Berusaha cara ibadah bertahan. kita, Gitu, cara ibadah kita termasuk meditasi. Kenapa sekarang jujur gue lebih ngandalin meditasi Kak? Karena di situ gue menemukan hal-hal yang mungkin yang selama ini nggak terfikirkan, itu tiba-tiba masuk, terus jawaban-jawaban hal yang belum pernah terfikirkan sekalipun, belum pernah ada solusi seperti itu, tiba-tiba ada solusi ini. Jadi ya aku sekarang gini, aku tidak menerima apapun dari klien, aku tidak menerima apapun dari nasabah, karena itu akan membentuk mentalku. Aku akan merasa kasihan terus. Aku harus tegas. Ketika aku menerima sesuatu dari dia, berarti aku udah bisa dibeli. Dan nanti ujung-ujungnya aku jadi nggak tega. Berharap sama dia. Karena gini, lo udah gue bisa beli gitu. Karena kalau gue bilang nggak ada duit ya lu jangan maksa. Tapi ketika kita nggak menerima apa-apa, kita tuh enak. Kita tegas. Tegas itu bukan berarti marah. Tegas itu bukan berarti nada tinggi, enggak. Jadi tegas. Jadi sekarang bahasa aku jadi gini. Maaf ya Pak, di sini aku kerja dan situ juga udah nerima duit gitu kan. Jadi sama-sama saling bantu gitu. Lebih seperti itu sih. Kalau dulu kan enggak ya. Kalau dulu kan Pak ini gini. Jadi semakin kesini semakin belajar dari situ aku Kak gitu. Ya itu bertolak belakang. Aku masih Ya. menjadi, mungkin Nick pun sama. Mungkin Nick pun juga nggak nyaman di posisi sekarang. Tapi nggak tahu ya. Tapi Nyaman nggak Nick? I'm not comfortable. Tapi aku udah tahu cara untuk Lah. netral gitu. Aku kan sekarang tuh tidak bertaruh kepada suatu situasi. satu titik. Satu situasi dan sudah plong gitu. Maksudnya pikiran aku tuh untuk hari ini. Poinnya itu. Present. Jadi jadi untuk besok itu tuh aku udah nggak bisa. Aku tuh orangnya dulu berplanning banget. Aku anaknya tuh kayak ini banget lah, catat apa-apa dicatat, apa-apa memo gitu kan. Sekarang aku hidup untuk hari ini, ngelakuin hari ini. Jadi aku pernah sedih cerita sama pasanganku kayak gini loh, kayak lu boleh tuntut gue segala hal gitu loh, tapi tujuan hidup gue cuma mau sukses untuk hari ini gitu loh, sukses ngebahagiain lo, sukses bekerja untuk hari ini. Kalau lo mikirin 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, gue
gue belum tentu milik lo, gue bilang gitu. Jadi gue nggak sanggup berpikir sejauh itu. Gue bilang kayak ini karena memang semakin banyaknya tekanan gitu, tekanan dari orang, dari lingkungan, dari pekerjaan, dan yang pada akhirnya mental gue tuh kebentuk kayak gitu. Jadi akhirnya gue menjadi orang yang lebih plong dan sesuatu yang besar itu datang dengan cara yang tak terduga gitu loh. Ya. Ketika gue berharap di sesuatu itu tuh nggak akan datang gitu. Makanya tadi sebelum lo naik tadi ya, gue tadi cerita sama yang teman-teman di bawah, banyak hal-hal yang gue dapat itu bukan sesuatu yang gue inginkan, yang nggak gue pengen, tapi gue menjauh malah gitu loh. Ya udah deh, gue sempet jadi ini loh, SPB di Zara gitu-gitu kan, kayak kerja di retail, karena gue kayak jauh deh dari orang-orang ini, dari dunia gue ini. Tapi ketika gue kerja itu malah dideketin tapi yang besar gitu. Let's say gue syuting gitu kan, gue syuting film, syuting FTV gitu, atau apapun itu. Tadinya tuh gue nggak ada job sama sekali ketika gue ngejar itu gitu. Gue nggak ada job gitu. Akhirnya gue kerja real, kerja kantoran, kerja di Zara, kerja retail, apapun gue kerjain. Gue lepasin pikiran entertain gitu. Gue nggak mau berada di dunia ini gitu kan. Tapi ternyata ketika gue udah kerja itu ada tawaran yang lebih besar gitu loh di dunia entertain ini gitu. Ya udah gue akhirnya belok lagi. Oh iya ya, semakin gue relax, semakin gue nggak ngejar, semakin gue lepas, pasrah gitu kan, berserah. Ternyata memang ini jalan gue gitu loh. Sampai sekarang gue hidup di sini. Gue nggak bertaruh di entertain, tapi gue punya bisnis lain di luar entertain. Dan Allah kasih gampang gitu loh. Terus terjadilah live kayak gini. Live kayak gini gue menerima begitu banyak pelajaran, banyak input sama mendengar keluh kesah. Kalau gue bukan di posisi batin gue atau hati gue nggak plong, gue nggak akan bisa menerima keluh kesah dari teman-teman gitu kan. Iya betul. Naik gitu. Dan pasti gue akan kebawa energi negatifnya, atau gue kebawa sedihnya atau downnya gitu kan. Nah akhirnya pas live ini tercipta, ya udah gue ngasih impact positif, ngasih motivasi, kita sama-sama belajar gitu kan. Gue belajar dari kalian, kalian juga mungkin belajar dari gue gitu kan. Walaupun satu ilmu yang disampaikan gue sangat menghargai gitu. Makanya gue bersyukur gitu loh. Dari penontonnya 4 orang, 3 orang, gue bersyukur aja. 3 orang itu manusia gitu loh, 4 orang itu manusia gitu kan. Kalau gue nggak bersyukur dengan 3 orang ini, ya berarti gue nggak siap dengan penonton yang di atas itu gitu, 10, 30 sampai 100 gitu kan. Bagaimana kemarin-kemarin? Ya alhamdulillah gitu. Makanya ada beberapa teman-teman di bawah gini, ngapain sih live kayak gitu sepi? Ngapain nih live gitu nggak ada gift-nya, nggak ada duitnya gitu kan? Terus, lah itu kan pilihan gue bilang. Kalau emang pilihan lu nggak mau live seperti itu pilihan lu. Kalau udah plong pasti jawabnya seperti itu. Lah itu kan hidup gue. Terus lu mau ngapain? Kan ini live gue gitu kan. Ini kan Ya kita udah. lagi nabung, Iya. nabung semesta, tabungan semesta ya. Makanya banyak hal-hal yang lingkungan sama orang-orang di sekitar itu kadang yang merusak mental kita, merusak pola pikir kita. Itu sih yang gue udah bisa nepis gitu loh. Gue berusaha untuk sadar diri gue. Dibilangin ini, oh iya kalau memang itu yang lo mau di diri gue, ya makasih gitu loh. Tapi bener atau tidaknya itu cuma diri gue yang tahu. Lo bilang gue jahat, oh ya udah gue jahat, terserah. Kita mau klarifikasi kayak gimana pun, kalau dia udah bilang kita jahat ya udah gitu, gimana lagi. Kalau lo menjauh silahkan gitu. Ada 180 juta orang di Indonesia yang bisa gue jadiin temen. Masa gue mikirin satu kata-kata itu gitu loh. Kalau gue nggak punya temen nih, anggaplah gue nggak ada teman sama sekali, gue masih punya Tuhan yang ngasih gue nafas sekarang gitu. Jadi nggak ada yang kalau udah plong, udah relax, pasti nggak ada yang ditakutin. Itu aja sih intinya kalau aku hidup sekarang. Tapi gue ngerasain waktu pas kemarin momen gue jatuh itu temen gue nggak ada. Kenapa? Tapi kita punya terutama Tuhan, kan? teman-teman. Nah makanya pada akhirnya gue merasa bahwa oh ternyata nggak punya teman sama sekali pun ternyata gue masih baik-baik aja. Iya. Gue dipelihara gitu loh. Gue dibantu, gue ditolong, gue dibukain jalan walaupun itu hanya pelan-pelan gitu. Kayak dibersihkan dulu ya.
Iya, Ya. dibersihkan dulu. Dan gue malah sekarang nih gue lagi ngerasa kayak, wah, gue lagi ngejalanin karma yang ini nih gitu. Iya, betul. Gue sangat Sebab akibat ya. berkesadaran, kayak, wah gila nih, kemarin gue di posisi ini, sekarang gue lagi di posisi sebaliknya, kayak anjir gitu kan. Tapi kayak ya oke lah gitu loh, gue jalanin gitu loh. Sama, aku pun juga merasa sama Kak. Jadi Iya kan? begini. Jadi gini, misalnya kayak mungkin Kak Lunar juga kan. Kenapa hatiku belum terbuka sih, belum tergerak untuk segera gitu misalnya. Sadar nggak kalau itu bagian dari karma? Mau kita memaksakan seperti apapun, yuk gitu misalnya. Kita komit yang lebih yuk. Itu nggak bisa Iya. dipaksa, ya nggak sih? Betul. Kayak Karena itu belum bagian- selesai, jatah lo belum Iya, selesai. belum selesai. Karena itu benar, itu tuh karma sebenarnya. Jadi mungkin yang kita perbuat dengan masa lalu kita, entah apapun itu akan berdampak dengan kita yang kedepannya. Itu kita harus percaya dan belajar dari situ. Belajar dan percaya itu bukan dalam artian gimana ya, tapi lebih ke kontrol nantinya. Oh, Betul. kalau gue begini nanti begini, gue nanti begini itu. Gitu sih. Betul. Kayak sadar banget gue tuh ngerasain tuh kayak kemarin tuh gue di posisi ini nih gitu. Waktu pas gue lagi di sana, posisi ini gue sekarang itu adalah kontraknya gue gitu loh. Bagian yang gue kejar-kejar, bagian yang gue pressure, bagian yang gue tekan, Iya. gue ini, dan sekarang gue ngalamin itu kayak ternyata nggak enak gitu. Iya, mungkin teman-teman di sini mungkin bisa belajar dari situ ya. Ketika kita merasa hati kita masih tertutup, kita merasa ya, jangan ditutup, tapi kita merasa hati kita masih tertutup, belum bisa melangkah yang lebih. Itu mungkin kita juga harus introspeksi dan berpikir ke arah situ. Ini bagian dosa-dosa yang pernah gue perbuat, harus gue selesain dulu nih, harus gue kelarin dulu nih gitu. Jadi kadang-kadang kita jangan merasa gue udah mati rasa Kak, gue udah hati gue udah mati, itu enggak. Dijalani Karena itu- dengan ikhlas saja. Karena itu secara nggak sadar tuh sebenarnya kita tuh ada di posisi yang kita harus selesaikan dulu dosa-dosa kita dulu deh gitu. Nggak ada manusia yang mati rasa kok. Nggak ada. Cinta aja bisa berkali-kali kan. Kalau mati rasa itu mungkin kita nggak akan berinteraksi ya, apalagi dengan lawan jenis gitu. Kenapa kita berinteraksi dengan lawan jenis? Karena kita masih punya harapan di situ. Ketika kondisi kita mungkin kita merasa gue mati rasa, tapi kalau kita masih berinteraksi sama orang, apalagi dengan lawan jenis, berarti kita masih punya harapan. Siapa tahu dengan gue berinteraksi sama dia, gue dapat sesuatu, dapat masukan, dapat solusi, dapat ini, bahkan bisa dapat perasaan, bisa dapat rasa feedbacknya gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau mati rasa nggak tepat ya. Kalau kita merasa mati rasa, mungkin kenapa kita masih belum bisa melangkah ya, mungkin karena itu tadi banyak karma-karma yang harus kita selesaikan dulu dari masa lalu kita. Betul. Dan kita nggak pernah tahu kayak sesuatu atau seseorang akan membawa kita kemana tuh kita nggak pernah tahu. Kak Zi, Itu. Selamat siang Kak Ji. Iya. ya benar itu, Allah jadi supir, jadi tuntunan, itu benar teman-teman ya. Iya, nah kita Jatuh yang cinta itu disupirin jangan dikit-dikit kayak udah sampai belum, Iya. kapan nih sampainya gitu kan. Kita kan kadang jadi penumpang kan cerewet kan. Iya, jalanin aja ya gitu ya. Iya, banyak kan nih, ini lama banget sih, kapan sih sampainya? Kapan ini semua berakhir? Terus kata supirnya, lu ngaca dulu, udah bayar belum Nah. sedekahnya gitu kan. udah bayar belum zakatnya gitu. Udah sampai mah dipanggil kayak gitu, maksudnya kan tujuannya Jet. Kita kan kadang kan berhentinya bisa berkali-kali. Udah sampai madah dipanggil dong. Enggak gitu. Meninggoy ya. Enggak, itu Iya. kalau meninggoy dalam keadaan kita berusaha itu kan ibadah loh, teman-teman. Itu Ya. juga bagus loh. Maksudnya semakin kita sibuk dengan pekerjaan kita, ikhtiar untuk keluarga kita gitu kan. Terus kita meninggal nih gitu loh. Insya Allah kita masuk surga kok. Ibadah itu bagian dari kerja gitu loh. Kalau mau arahnya ke sana ya. Kan ada orang yang kayak nggak ada usaha gitu kan, terus berharap lebih yang nggak bisa gitu loh. Kita kan meninggal ya, jangan bahas meninggal deh, mati rasa berusaha menentukan. Berat banget. Iya, berat Iya, banget. Gue kalau membahas masalah Kayak udah neraka gak punya surga itu harapan aja. kayak ntar dulu deh, gue nggak berani ngomong begitu nih, jujur kalau gue. Kita soalnya Masalah belum surga. pernah ngalamin. Distract.
Japri, halo. belum pernah ngalamin. Iya. Ngomongin Jadi entah pengalaman kenapa ya. surga apa neraka. Jadi semakin kesini percaya atau enggak, gue tuh agak hati-hati ngomong masalah seperti hati-hati banget. Bahkan untuk bener-bener hati-hati. Jadi kayak salah ngomong nggak ya gitu. Takutnya kan seperti itu. Salah ngomong nggak ya. Gue juga punya rem itu sekarang. Benar-benar. Iya. Kalau ngobrol tuh kayak Tadinya enggak kan? Oh Ya, tadi tadinya enggak. dulunya enggak. Tadi apa? Nick ini awal live kak. Ada orang nangis dia ikut nangis kak. sebenarnya sih nggak ikut Terlarut nangisnya ya, gimana larut ya. ya. Iya terlarut. Iya Gua, tahu nih. Tapi setelah kesini tuh dia tuh kayak udah ngerti. Jadi ya aku loh Nick. Ikut bersedih. Ya gue ini jadi kayak merhatiin juga. Oh Nick udah berbanding, Nick udah begitu. Jadi ya wah udah keren nih gitu. Dulu enggak, dia ada orang sedih ikut sedih. Jadi kayak masih ke trigger energi dari luar gitu. Bukan berarti kita nggak punya empati, bukan berarti kita nggak punya hati ya teman-teman. Sebenarnya nggak, kita tuh berusaha untuk tidak masuk ke situ. Ketika orang menarik dengan kesedihannya, dengan tangisannya, Itu lagi berusaha ada di netral ya. iya berusaha ada di netral gitu. Jadi ketika kita netral, kita ngerti apa yang harus kita Betul. hadapi nanti gitu. Rara, jangan bahas zodiak ya. Mulai. Ya. Emang Nanti untuk berada di titik netral itu nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Nggak mudah. Kadang teman cerita, nyokap gue meninggal, dan gue cuman yang nggak apa-apa, semua orang pasti meninggal gitu, kayak anjir gak punya empati banget loh. Iya. Terkesan enteng, terkesan nggak punya hati gitu kan. Tapi ya realitanya seperti itu. Boleh sedih. Tapi si itu typing pas gua sedih gitu kan, ala acting kan lo artis katanya gitu. Oh gitu ya. Gue udah nangis tulus ya kan, kira tetap aja disuruh dibilang acting. Tulus. Tapi mungkin gue kalau punya pacar kayak si Nick juga kayak yakin anda nangis beneran. Gue akan meragukan perasaan lo gitu. Enggak, orang di sekitar gue aja nih yang di real ketika gue agak sedih, agak melo gitu kan, jawabannya tuh nggak usah alah lebay lo. Nggak usah acting lo. Intonasinya itu yang bikin gue tersudutkan, bilangnya gini, halah. Intonasinya itu gitu. Apa? Kalau teman gue yang cewek bilang gini, oh my god, si Nick nangis katanya. Oh my godnya dilebay-lebayin gitu. Oh my god katanya. Ya begitu. Tapi jadi kebalikan nih, ketika kita ada orang yang motivasi ya, yang memotivasi kita kayak positif, kayak Kak Mince, terus kayak Bang itu gue malah jadi terharu nih. Ternyata ada orang yang berpikir seperti ini ya gitu. Ya. Bukan kesedihan ya. Jadi malah kebalik. Jadi yang Bu Dewi, yang sedih tuh nggak bikin gue sedih, tapi yang membahagiakan tuh kadang-kadang bikin gue terharu malah. Gitu. Jadi kayak ternyata ada orang yang berpikir seperti ini gitu loh. Mengambil dari sudut pandang permasalahannya dia yang sangat berat. Berarti itu namanya lo itu menyaring energinya dia. Iya, Jadi energi pure energinya dia yang kita ambil, sebenarnya lo energi apa gitu. Kadang ada yang dari luar mungkin jualnya kesedihan. Iya. Sebenarnya dalamnya nggak gitu. Iya. Sebenarnya kita ada viewers gue juga yang DM gini ya, Bang, gue yakin yang naik di room lo itu katanya itu nangisnya acting, terus mereka show Oh, ada yang off, lo sampai kan. nangis. Banyak. Banyak. Tapi akhir-akhir ini enggak. Cuma Karena aku mungkin bilang, biarin, udah biarin. nih. ya. Mungkin udah kesaring sama kalian kali ya. Iya, jadi memang gini Kak, awal-awal memang iya, tapi semakin kesini enggak. Jadi udah ke bawah aja gitu. Kitanya juga udah ke bawah, mereka juga ke bawah kita gitu. Ya. Dia bilang Bang Wijaya Herdian ini nggak punya hati. Iya. Ada yang tapi nggak gitu. Punya cinta. Ini Herdian ini tipe orang yang nggak punya hati, nggak setia, nggak punya cinta gitu. Ada yang tapi nggak gitu juga. Mentang-mentang gue nangis, gue lebih punya hati gitu kan. Dia Padahal nangis. artis. Iya. Ya, ada poin gitu. plus nih gue nangis, nggak gitu teman-teman. Bukan berarti ada juga yang ada orang tuanya meninggal, tapi dia nggak langsung nangis di hari Iya, itu tuh biasa. ada. Betul. Benar. Ya, berapa bulan kemudian baru dia nangis. Itu namanya dia mewek-meweknya gitu. butuh waktu buat memproses emosi. Iya. Sama Emosi itu kayak gue. emosi itu tidak harus marah-marah. Emosi itu ya senang bisa emosi, sedih biasa emosi gitu. Jadi memang kita harus bisa mengolah itu sih gitu.
Ya benar. Ini kan sekarang intuisi dipakai baca dengan energi. Nah berarti Bang Herdi dia udah ngebacanya energi. Jadi dia nggak langsung bereaksi mungkin kalau ngelihat sesuatu. Iya. Dia Karena saring dulu. mengamati. Jadi aku Filter belajar untuk dulu. mengamati, ya. Jadi di meditasi itu mungkin Kaluna juga tahu ada cabangnya yang namanya Zen itu kan. Nah aku sedang belajar dari situ Kak. Jadi meditasi itu nggak harus diam ya teman-teman ya. Meditasi itu kita ngobrol aja bisa meditasi kita. Bisa. Jadi dengan cara mengamati dan fokus, ini orang larinya mau kemana nih? Nanti kita jadi ngerti, lama-lama kita belajar dari situ. Bukan berarti sakti ya, bukan berarti Enggak. punya kelebihan dukun atau apa, enggak. Itu sebenarnya bisa kita pelajarin gitu. Kesaktian kita adalah kontrol diri sih. Iya. Oh ya teman-teman yang mau naik di room ini tuh gantian ya teman-teman. Terus habis itu kalau mau tahu jam live-nya itu ada di bio aku. Gitu. Jadi ya. Gimana nggak mau live sore? Ntar ya kita omongin dulu ya. Karena live sore tahu sendiri aku sering di luar, masa di luar gitu. Di luar nggak apa-apa lah. Mimpi Daripada aja di bisa dalam menghibur. bahaya. Iya. Apaan tuh? Kak, aku pengen nanya deh. Kamu tuh sendiri udah berapa lama? Dalam artian bukan menjadi seorang istri. Nah, aku emang belum jadi istri. Oh belum pernah ya? belum nih aku pun baru lagi deket lagi sekarang. Itu ditanya tuh sama Oh dekat sama Kak Dian pernah nggak pas meditasi malah inget, oh iya kalian belum ditutup kompor? Nggak. Oh enggak Nggak. kan Jadi dipastiin dulu. makanya gini, nggak, bukan dipastiin nih. Salam. Jadi gini, kita bisa ke trigger dengan masalah itu kalau itu real. Tiba-tiba kompor meledak gitu, ya jelas lah. Tapi kalau untuk masalah yang seperti itu, yang aku bilang ini tuh bukan masalah hidup. Jadi ketika kepikiran kompor mati itu bukan masalah hidupku sebenarnya gitu. Lebih jadi gini, kalau kita meditasi nanti akan ada problem yang sebenarnya kita sadarin dan tidak kita sadari. Masalah yang kita ingat dan yang nggak kita ingat sama sekali itu akan muncul. Ketika muncul masalah, mungkin kita pernah melakukan kesalahan sama seseorang, tapi kita nggak menyadari, itu nanti akan muncul. Nah, ketika muncul tuh diikutin aja. Ini arahnya mau kemana? Jangan dilawan ya, jangan ditepis. Itu diikutin aja. Lah nanti setelah itu nanti akan ada pencerahan. Morning. Ada pencerahan, terus ada, oh ya udah lepasin. Aku meminta maaf ya gitu. Itu secara otomatis kita akan meminta maaf dari hati yang paling dalam. Oh gue pernah salah sama lu nih, gue minta maaf ya. Walaupun cuma sekedar seperti itu, tapi itu berhasil untuk melepaskan energi yang mungkin gak kita sadari masih ketinggalan di dalam tubuh kita. Gitu. Acik Kak. Dalam ya kita hanya dapat itu dari meditasi. Kalau dari ibadah beda lagi. Makanya sebelum ibadah kayak sholat, aku berusaha meditasi dulu. Ada juga yang bilang dibalik, sholat dulu baru meditasi. Tapi bagiku ibadah penting. Aku harus fokus, aku harus ngerti apa yang aku hadepin. Jadi aku melakukan itu dulu biar aku tenang baru ibadah. Kadang-kadang aku ibadah dulu malah itu tadi jemuran gak keangkat, kompor udah dimatiin belum, itu malah jadi seperti itu. Jujur iya. Karena mungkin aku belum siapa-siapa dan aku belum bisa apa-apa gitu loh. Aku harus ngakuin kalau aku masih di fase itu gitu loh. Iya kan. Tapi ada juga yang ada juga yang balik Kak. Maksudnya ibadah dulu baru meditasi. Ada juga. Tapi ya, fase-fase orang itu beda-beda ya. Aku tidak harus menyarankan seperti ini enggak. Kalian udah dewasa, kalian tahu cara menghadapi dirimu sendiri. Tapi lebih sering ke meditasi apa ke ibadah? Ada fasenya. Setuju. Kalau iya kan, tapi sensitif ya, jangan. Jadi gini. Setuju. Ada kalau kita itu berusaha untuk melepaskan doktrin, ketakutan yang ditanamkan dari kecil. Doktrin yang ditanamkan dari kecil itu harus kita lepas dulu. Kalau kita mau berganti baju ya, kita lepaskan dulu semua. Nanti kita akan mengerti. Karena itu ada fasenya. Waktunya ibadah, waktunya begini. Nah nanti dari sebagian orang-orang yang aku anggap dia udah mencapai titik tertentu itu, ya memang dia harus melatih fase itu. Harus melepaskan ketakutan, melepaskan ketergantungan, melepaskan segala sesuatu yang kita ini bermula dari doktrin-doktrin itu, ajaran-ajaran atau aturan-aturan yang ditanamkan dari kecil yang mungkin tidak sesuai dengan diri kita. Tapi ingat ya, ini omongan sangat sensitif. Jangan dikiranya aku gimana. Tapi nanti kalian tuh akan nemu titiknya. Kita tuh akan nemu titiknya. Oh di sini.
ternyata tuh diri kita tuh berada di posisi ini, Tuhan tuh berada di sini. Jadi hidup kita harus begini gitu. Karena manusia tuh ingat teman-teman, manusia tuh dilahirkan dengan berbeda-beda. Meskipun kita bentuknya sama. Jadi ada yang bawaan karma, ada yang bawaan macam-macam. Aku nggak mau jelasin di sini. Karena terlalu sensitif. Ya intinya seperti itu. Jadi kita harus tahu jalan hidup kita masing-masing. Jangan disamaratakan. Ketika orang melakukan, misalnya kalian lihat orang lagi ngapain gitu, wah itu lagi ngobrol sama jin tuh ya. jadi jangan seperti itu dulu gitu loh. Kita juga harus menghormati cara mereka untuk mendapatkan hidup mereka, gitu. Betul. Mendapatkan hidup kita kembali, gitu. Tapi ingat ya, karena segala sesuatu harus dikembalikan ke Tuhan, gitu. Karena kita manusia, gitu loh. Manusia itu tidak bisa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Allah, kita tuh nothing, bukan siapa-siapa kalau tanpa Tuhan. Yang jangan keluar track tuh dari situ. Kadang-kadang kita lalai dengan keasikan seperti ini, keasikan dengan hobi kita, macam-macam, kita lupa. Padahal kita tuh bergantung banget sama yang menciptakan kita. Gitu. Itu jangan dilupakan itu. Tapi itu pun kadang-kadang aku lalai. Kadang-kadang kita lalai gitu. Itu sih kalau dari aku. Setuju, hebat. Kita tetap butuh tuh. Kadang yang paling sulit dari manusia ini adalah kebiasaan menilai. Iya. Suka Ya, itu. sekali menilai orang lain dengan prosesnya itu. Iya. Kalau aku tuh berusaha, itu salah satu perubahan aku juga. Kayak dulu aku screening banget anaknya. Misal aku baru dikenalin sama Bang Herdi, Kak Lunar gitu kan. Nah aku tuh screening tuh, jangan-jangan nih Lunar ini cewek begini, cewek begitu gitu kan. Judgement judgmental ya. Judgement gitu kan. Jadi pekerjaannya ini, paling dia kerjaannya begini, paling dia dapatnya dari sini, paling begini. Aku tuh dulu kayak gitu. Misalnya kan aneh-aneh nih. Enggak. Kan kalau udah dikenalin kita nongkrong nih. Terus kan kita ada basa-basi, sibuk apa Lunar? Oh ya nih aku kerja di bidang notaris contoh gitu kan. Nah, di otak aku tuh padahal dia udah ngasih tahu notaris tapi tetap aja ada Allah gitu ya. Allah itu kayak tadi Allah. Padahal giliran dia yang di Allah gitu nggak enak kan. Iya. Dia sendiri gitu. Allah, ini mah modus doang kerjaannya ini tapi duitnya dari mana gitu kan. Ya itu. Karena kenapa Nick seperti itu? Gue enggak. Itu wajar karena lu hidup di lingkungan seperti itu. Iya. Gue dulu pun juga sama seperti itu gitu loh. Kita kan ngelewatin lah fase kayak gitu kan, namanya pendewasaan diri lah ya kan. Nah itu sekarang tuh gue ketemu sama orang, gue bener-bener nothing. Bisa dikenalin Salim gitu kan, kenalin nih temen gue, udah kosong plong gitu. Gak ada yang kayak ini begini. Dia mau ngerjain apa dia lah bodo amat gitu loh. Maksudnya kan gak ada urusan ke kita juga gitu kan. Gak ada. Dia nggak ngasih kita duit juga, apa kayak terserah dia mau kerja apa, yang keluar di mulut dia iyain aja gitu. Tapi sulit kan buat jadi kayak gitu, sulit kan? Tapi sekarang enggak, maksudnya untuk berubah. Maksudnya kita berproses gitu loh. Proses iya, tapi sulit. Tapi sekarang udah nggak, bener-bener aku nggak memandang fisik, nggak memandang pakaian, nggak memandang pekerjaan sekarang. Jadi kalau ada dikenalin sama orang, lu berusaha untuk se-happy mungkin, se-excited mungkin kalau ada orang berkenalan sama lu, karena itu memang orang itu mungkin ngasih peluang sama lu atau ngasih cobaan ujian buat lu gitu kan. Kan Allah itu ngasih kita kenalan orang tuh kan ada dua pilihan aja. Kalau nggak jadi baik, kalau nggak jadi buruk. Kalau nggak jadi peluang, kalau nggak jadi toksik lah. Nah kita nggak boleh ngejudge orang itu gitu loh. Ya udah kita excited aja dulu. Halo, salam kenal, gini, bla bla, saya happy mungkin. Jadi orang kan notice. Daripada kita nge-BT-in kenal, oh iya salam kenal. Itu kan kayak nge-BT-in ya. Kayak muka aja kelihatan kayak nggak mood dikenalin gitu. Jadi aku tuh berusaha kayak pasang muka yang enak biar ke notice seperes sama mungkin orang. ya. Seperes mungkin. Oh berarti peres ya. Peres ya, ada maunya ya. Kita kayak udah lama nggak dengar kata-kata peres ya. Res ya. Peres ya. Pasti ada maunya nih gitu kan. Res Kan. Apalagi tukang make up ya kan, res. Alemong. Ayo tacap dulu katanya gitu kan. Tacap dulu sini gitu.
Lagu hilang hanya sebentar, lagu hilang hanya sebentar. Iya, padahal tuh kebocoran energi paling besar itu dari menilai itu sebenarnya. Iya, itu Bocor. awal tuh mulainya di situ. Bener. Karena itu kan nggak semua orang yang kita kenal kan yang kita judge itu kan. Iya. jangan sampai energi kita tuh ditarik sama orang. Makanya Iya. jadi energi positif kita tuh jangan sampai diambil sama orang. Nah itu yang dimaksud ini nih. Orang yang mengambil energi kita dengan cara sadar ataupun nggak sadar seperti itu. Jadi ketika kita ngomongin seseorang itu bocor nih energi kita. Energi positif kita jadi ke dia. Betul. Percaya atau enggak? Iya Gitu. betul. Makanya di dalam agama ketika kamu gibah ngomongin seseorang, dosamu akan dosanya dia akan diambil sama kita. Itu tuh seperti itu gambarannya. Iya benar. Ini kalau kita ngomongin masalah agama, tapi kalau ngomongin masalah energi itu tadi, energi kita yang udah baik-baik saja, terus positif malah diambil sama orang karena kita ngomongin seseorang itu gitu. Iya. Kan konyol gitu loh. Makanya gue sekarang kalau mau berucap aja tuh hati-hati. Makasih Umi berkah. Mau berucap aja hati-hati. Terus berusaha untuk nggak ngejudge gitu kan. Berusaha untuk berbuat baik. Karena kalau kita berteman ini kalau nggak saling mendoakan, kalau nggak mensupport, apalagi sih? Masa cuma ngarepin ewong-ewong doang gitu kan? Nggak mungkin gitu kan. Enggak. Kaget. Aku mau nanya Kak Lunar. Menurutmu seks bebas sebelum menikah itu akan menghabiskan energi nggak atau bisa bahkan merubah nasib dan takdir kita nggak? Kok jomplang langsung ke situ? Nggak. Kalau Karena ini ada menurut hubungannya nih. aku itu sakral soalnya energi gini ya, berhubungan ya kan. Itu pertukaran energi sakral sih sebenarnya ketika aku udah mengerti ya. Gitu loh. Kalau dulu sih sebelum mengerti ya tidak Bebas-bebas aja. dipungkiri sembarangan juga gue. Walaupun milih-milih gitu ya. Ya nggak usah munafik lah ya gitu kan. Kenapa nggak ketemu gue ya? Kita kepo juga. Umur 20 tahunan kepo juga gue gitu kan. Dan merasa istilahnya sudah bisa menanggung segala resiko ya kan. Gitu loh. Jadi benar. Jadi gini. Nih ya mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, berhubungan seks sebelum menikah itu jadi kayak pertukaran karma. Betul. Wow. Ketika lendir kita bertukar dengan karma. lendirnya dia, enggak kita ngomong belakangnya udah pada gede. Dari apapun itu, Makasih. entah dari ciuman Iya. dan dari lendir bawah, Betul. apalah itu akan terjadi pertukaran. Bisa jadi pertukaran karma. Karma yang misalnya aku sama Kak Lunar, karma aku bisa ke Kak Lunar, tapi bisa jadi Kak Lunar ke aku. Gitu. Makanya kalau orang Jawa tuh bilang bibit bebet bobot. Iya. Iya. Itu tuh maksudnya di situ. Salah satunya. Setelah paham kita kan jadi berpikir ya, kan mau melakukan itu aja kayak Iya. gini. Kenali seseorang itu dengan sebaik-baiknya. Gitu loh. Sebaik-baiknya, dan ketika memutuskan untuk melakukan itu, lakukanlah dengan sesadar-sadarnya dengan segala resiko kemungkinan Iya. yang mungkin akan kalian terima. Iya. Gitu loh. Sesadar-sadarnya kalian harus sadar bahwasanya ketika aku melakukan ini akan ada kejadian seperti ini. Ketika aku Dan itu bukan kalau udah urusannya karma bukan pendek ya Mas ya. iya panjang, iya Bukan paham. pendek gitu. Jadi memang makanya kita nggak usah jauh-jauh ngomongin agama karena itu sebenarnya udah benar semua gitu loh. Halo, Rini. Tapi kita ngomongin dari sisi lain yang bisa kita tangkap dengan nalar, dengan logika gitu. Bahasa ewong Rini. Apalagi dia misalnya ya, kita memaksa seseorang untuk berhubungan seks dengan kita dan dia merasa dirugikan, dia merasa dizolimi, itu akan lebih panjang lagi. Urusannya akan lebih panjang lagi. Salah satu orang merasa dipaksa, itu akan lebih panjang lagi. Jangankan sama-sama suka gitu, kalau sama-sama suka itu akan dapat juga, tapi nggak separah ketika kita memaksa. Dia nggak mau nih kita paksa, misalnya, kamu harus mau. Mungkin dia terima, oke melakukan, tapi efeknya akan lebih panjang dari sekedar yang suka sama suka gitu. Bukan cuma terjadi pertukaran karma, bisa jadi kita dapat karma yang lebih parah lagi gitu. Dan itu mungkin nggak kita yang menyelesaikan, bisa jadi keturunan kita. Betul. Gitu loh. Ya, Makanya masa ewong nggak sadar sih itu gini.
Bukan. Belum tentu sadar Belum loh. tentu sadar. Kadang kadang ada yang ke bawah situasi, ke bawah suasana. Oh, Terus iya. dia melakukan, dia nggak sadar gitu loh. Apa yang Kilaf nih, perempuan ini, iya, apa yang perempuan ini bawa? Kamu kan nggak tahu. Mungkin dia juga lagi menanggung karma leluhur dia. Iya. Yang misalnya dia punya turunan karmanya itu kawin cerai, misalnya gitu. Terus tiba-tiba kamu sama dia misalnya tiba-tiba membuahkan hasil, Ya makanya ada yang bilang perewongan kalian membuahkan hasil, akhirnya terus kalian kamu ikut menanggung karmanya si perempuan. ya makanya ada yang bilang kan dosa. Kita nggak tahu. Ada yang bilang kayak kualat lu 7 turunan. Ya mungkin artinya ke situ kali ya. Kayak misalnya kita ngelakuin apa, atau jatuhnya ke anak perempuan kita nanti, gitu kan? Bisa jadi. Jatuhnya karmanya kena di anak kita atau siapa, makanya tergantung kita gitu kan. Ini bukan cuma masalah seks bebas ya. Dalam segala Ya, kalau kita apapun itu sih. ya kalau kita merugikan orang lain tuh pasti itu dalam hal apapun. Itu Gitu. pertukaran energi sakral banget sih kalau Iya. menurut aku. Dan itu nggak bisa ditepis. Itu memang udah Tuhan dan alam itu udah bekerja sama untuk karma itu tuh harus terjadi di hidup lo gitu. Kayak Final Destination. Lo mau lari kayak Makanya. gimana pun, ya lu nggak kena, anak lu bakal kena terus gitu loh. Oh, sebentar mau Makanya dipilih. mau bertanya di luar konsep apa yang dilakukan ketika dititipkan anak yatim piatu, ya diterima aja Kak. Diterima aja, jangan ada beban. Kalau aku misalnya aku dititipin ya aku terima meskipun keadaanku gimana-gimana gitu. Itu lebih bagus loh ketimbang piara kucing. Kucing apa ini? Ada orang ngerawat 10 kucing, 15 kucing gitu kan. Nah, Ada. lu satu anak yatim piatu aja ngedoain insya Allah surga milik Anda. Daripada kucing yang bentar-bentar bilang ada saldo nggak sayang gitu ya. Aku memelihara kucing kenapa emang nggak apa-apa. Maksudnya tuh Aku juga kucing nggak. sesama manusia ya gitu. Kalau Kamu kucing juga? Aku kucing. apa? aku Jadi suka kucing. aku juga melihara kucing. Aku ada Oh, juga. biar kucing. Aku kira dibilangin dia aku kucing. Jangan kalian ini ya, itu juga banyak yang suka kucing di bawah no. Aku juga, berarti kita penyuka kucing lah ya. Penyuka. Oh, bukan kucing ya tapi kan. Bukan kucing kaki 2 ya. kalau tiap subuh meong gitu ya. Cat lovers mas. Aku juga. Aku cat Sama. lovers juga. Sama. Sama. Maksud aku gini loh, perbandingannya ketika kita dititipkan kucing kan, itu ibaratnya itu titipan Tuhan juga, ya kan, makhluk hidup. Nah ini kan dititipinnya anak yatim nih, manusia. Itu kan lebih bagus lagi gitu loh. Maksud aku tuh dia bisa mendoakan kita gitu kan. Dan Bisa apalagi jadi teman tua gitu. jadi temen di masa tua. Kalau kucing kan umurnya pendek ya gitu kan. Kalau manusia kan kita bisa berinteraksi, bisa ngobrol, bisa mendoakan gitu. Jadi diterima aja gitu loh, nggak ada salahnya. Iya bener Kak. Jangankan hewan, jangankan manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan kalau kita sapa aja juga dia ikut nyapa kita. Kalau kita sakti loh ya kita bisa dengar. Nanti kamu dikira gila loh Loh, ngomong kayak gitu. sering loh bener. Serius, aku tuh Iya. kan aku sering ya Asing, Kong. ke sawah terus tai chi gitu, terus kadang-kadang ngobrol sama mungkin teman-teman Pohon kan. ya, makanya aku dibilang ngobrol sama jin tuh itu. Nah itu kan makanya aku bilang kalau yang belum paham pasti akan dikira edan nih orang. Iya, ada kok tetanggaku yang bilang awalnya dia nggak paham, tapi kesini kan dia juga ngikutin setelah aku jelasin. Jadi orang itu jangan ketika dia nggak paham terus dia nyerang kita, jangan kita serang balik. Jadi akan ada momen dia akan sadar kenapa kita melakukan itu. Contohnya waktu dia sakit, tiba-tiba dia sakit nggak bisa jalan. Terus aku tengokin Kak, tetanggaku kok. Aku tengokin, terus dia ngobrol panjang lebar. Ketika dia udah agak sedikit bisa berjalan, dia ikut ke sawah. Dan setiap pagi melakukan itu, bahkan mungkin lebih rajin daripada aku. Oh sambil grounding dia di Iya, sawah. sambil grounding. Jadi sekarang udah normal. Tapi setelah itu dia kayak sama aku tuh kayak apa-apa nanya gitu pada akhirnya. Padahal dulu yang ngatain aku ngobrol sama jin tuh ya dia awalnya. Oh, Gitu. sekarang ngerasain ya. Iya, gitu. Karena kita nggak bisa guys. Jadi kita tuh hidup di lingkungan yang mungkin agamis, gitu. Jadi kalau kita terlihat sedikit berbeda, Bang Odin. itu akan menjadi kayak apa ya? Kayak tanda tanya, gitu. Ini orang kenapa gitu.
Tapi ya sudahlah, hal seperti itu harus kita jelaskan. Tapi jangan kalau kita diserang sama seorang, kita jangan ikut nyerang gitu. Ya, aku aja juga kalau misalnya lagi sedih banget nih ya. Aku mungkin kalau di Jakarta itu aku ke GBK kan banyak pohon besar ya. Nah itu aku kadang suka tuh gue peluk tuh pohonnya. Bom meluk gue aja harusnya, meluk gue aja dari pohon. Nanti terjadi pertukaran energi yang lain. Nanti terjadi hal-hal yang diinginkan. Makanya baru ini gue gila ya. Iya dia lagi dikasih. Apa peluk pohonnya. Tapi habis itu kalau diliatin orang kayak bodo amat. Kalau hati malu. Kalau pohon kan gede ya, Lunar. Berarti lo butuh gua sama Herdian. Enak aja. gue orangnya nggak suka sharing. Kan bisa ganti. Jadi pohonnya itu si Til protes loh, si Til loh. Host kalau ada cewek cantik kendel ya. Hostnya ya, bukan aku ya. apa kita kan bercandanya bercanda sadar ya. Enggak, kalau teman-teman nih udah tahu nih, gue bercanda itu serius katanya. Bang ini kayak bercanda tapi serius katanya. Kalau serius berarti dia bercanda. Kayak gitu. Jadi kan kadang kan pohon itu energinya kan lebih besar dari kita gitu loh. Apalagi pagi ya kan. Pagi. Oh iya, lagi pagi. Kayak gitu. Makanya ketika misalnya kita mau membuang sesuatu yang nggak perlu cerita ke orang lain, ya udah. Balikin aja ke situ. Jadi tapi kalau ada yang sampai nyapa gue ketahuan Kalunar ya, enggak gue nggak kenal. Jadi teman-teman mungkin yang baru mulai belajar atau apa mungkin bisa merasakan bahwa tangan kiri dan tangan kita itu berbeda. Tangan kanan kita tuh lebih ke menyedot, ke menerima energi, entah energi baik entah energi buruk yang kita terima. Jadi makanya kita harus memilah-milah nih. Lah tangan ini tuh kayak ngeluarin. Jadi kalau mau ngeluarin energi baik, energi buruk ya dari sini. Tapi ya jangan energi baik juga dikeluarin gitu. Itu mungkin kalian kalau udah terbiasa dengan itu, nanti kalian akan sadar kok tangan gue kenapa ya, tangan gue kok tiba-tiba anget ya, kok tangan gue berpusat di sini ya, kok kayak ngeluarin angin. Ya itu seperti itu. Memang nggak terlihat tapi akan terasa. Itu ini sedikit aja ya. Ntar malah pada bingung. Hai Yuni. Ya. Kalau misalnya di tempat rame mau protek energi mungkin bisa kayak gini ya. Jarinya ditutup semua. Iya, tapi jangan sampai kelihatan kita kayak orang aneh ya gitu. Oh jangan, dan di bawah dong. Tangan kanan anget, makasih ya. Itu radiasi handphone kak. Kalau enggak habis megang sesuatu yang anget-anget itu ya. Dia tuh jawabannya gini ya. Nggak membayangkan rudal balistik di sini kan? Kan kalau typingan itu nggak ada nada ya. Lo kalau ngelihat nada kayak gitu ya kayak kadang ini dia serius nggak sih gitu kan? Apa cuman terus doang gitu? Jangan membayangkan rudal balistik ya ini ya. Agak jauh dari konflik ini negara kita. Zuni itu apa Zuni? Nina. Aduh, susah emang pagi-pagi lihat cowok-cowok ganteng-ganteng ini langsung anget ya. Aduh, Bun, balik masak Bun. Habis pegang wajan gitu ya. Oke lah. Thank you ya. Ya mungkin Ani, Bang Herdi. Iya. Sorry ya kalau aku sekarang udah jarang bisa gabung. Gak apa-apa. Aku juga share aja random. Iya, gak apa-apa, share aja. Insya Allah kalau lagi benar-benar kosong juga ikut naik. Kadang-kadang gini kak, aku kadang-kadang berpikir, kan aku harus nyari, kan itu, harus nyari teman siapa ya yang bisa ngasih masukan gitu loh. Bukan yang ditanya-tanya mulu. Kadang-kadang pusing aku. Kayak kemarin aku tiba-tiba naik gunung gitu. Kemarin sore itu. Jadi, gunung mana? Jadi agak ruwet pikiran kayak penuh gitu. Tiba-tiba ya ada di sini kan banyak gunung. Oh, groundingnya jauh ya? Iya. Jadi. Tapi dulu juga aku sering banget ke Tawangmangu tuh kalau lagi kayak gitu.
Kejauhan kalau tahu nggak? Aku kan di Solo dulu. Oh di sana. Gitu. Aku juga sulit untuk menemukan teman ngobrol kayak gini sih. Makanya ketika live ini terbentuk kan karena awal live TikTok ini sebenarnya kepengenan aku tuh ini gitu. Tapi belum dapat nih frekuensinya sama siapa gitu waktu itu kan. Karena akhirnya live-nya random gitu. Ya udah mungkin karena memang aku ya udahlah gitu kan, aku kan udah kayak pasrah aja gitu loh. Ya udahlah, ternyata Allah kirim dia dengan cara yang tak terduga gitu loh. Dia siapa? Si Herdi ini. Gue. Jadi waktu itu Mungkin gua ya live. frekuensinya lagi sama kali. Enggak, kita tuh temen udah lama kalau Nar. Kita temen udah lama kan. Dari tahun 2011. Kita temen real gitu. Jadi kita pernah tinggal bareng juga gitu. Iya di Jakarta. Jadi kita lost contact. India lost contact ya dari 2000 berapa itu lost contact. Terus ada cewek nih di room gue yang suka typing terus kan. Terus dia minta di follow back gitu loh. Ya udah ketika selesai live, gue lihat dia follow kan, follow back. Terus gue iseng visit ya biasa kan gitu kan. Kalau misalnya kita habis follow back orang terus coba kepo kan nggak ketahuan mukanya gimana gitu. Aku visit lah, ternyata ada dia nih sama anaknya di VT-nya nih cewek. Loh kok ada dia gitu kan. Gue baca VT itu. Ternyata Gue pikir kan tadinya gue pikir ini istrinya mungkin gitu. Terus, tapi setelah gue baca, oh enggak, ternyata mereka temenan gitu kan. Cuma lagi ketemuan gitu. Ya udah, Oke. kebetulan di tag akunnya. Ya udah pas akunnya di tag, aku DM langsung, ngasih WA, udah tuh telepon sampai 3 jam. Langsung kita ngebahas semuanya. Udah 4 hari kemudian, nggak lama-lama sih, 4 hari kemudian ya besoknya ya kita live bareng, live biasa 4 kali live lah gitu. Nah hari keempatnya langsung live kayak gini gitu loh, terkonsep langsung gitu. Jadi makanya alhamdulillahnya tadi kayak aku bilang tuh, Allah tuh ngirim sesuatu sama aku tuh sekarang tuh kayak aku nggak usah paksain deh gitu loh. Ntar juga datang tapi cepet, semakin dikejar justru dia nggak akan ketemu temen-temen itu Betul. gitu aja sih. betul. Betul memang. Itu teman-teman Nggak perlu dikejar nggak memang. perlu dikejar apapun itu gitu loh. Yang penting tetap ikhtiar, tapi santai gitu, kosong tapi berisi. Energi kita narik. Ya, energinya narik. Nah, yang nggak sefrekuensi, ya udah silakan gitu. Aku nggak ngelarang. Mungkin aku nggak cocok buat orang itu nggak cocok. Aku nggak gampang ini sih, nggak gampang ini sekarang. Misalnya kayak kita temenan 10 tahun, terus tiba-tiba nggak temenan lagi, ya udah aku plong. Aku Ya nggak- detach. Iya, kalau dulu kan kita berpikir gini, aduh ini temen gue udah 10 tahun, terus kita bermusuhan, kita dulu pernah baik, kita dulu tuh mikirin banget gitu. Kayak karena banyak momen banget kan yang kita jalanin 10 tahun pertemanan terus tiba-tiba nggak temenan gara-gara masalah atau apapun itu gitu. Kita udah bermaaf-maafan tapi udah nggak bisa kayak dulu lagi gitu kan. Nah, aku sekarang udah nggak mikirin, ya udah berarti dia nggak cocok buat gue nggak cocok buat dia, jalan kita sudah berbeda. Yang penting kita kalau ketemu masih say hello, selesai gitu loh, nggak harus kayak dulu lagi. Ya sesimpel bukan timingnya dia lagi membersamai perjalanan kita berikutnya kan. Ya karena Kita nggak akan sejatinya bisa selamanya. sejatinya hidup itu yaitu datang dan pergi, meninggalkan atau ditinggalkan gitu. Itu udah nggak bisa ada tawaran lagi guys. Kita merasa nggak pernah meninggalkan seseorang, bohong banget gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita meninggalkan berarti harus siap-siap ditinggalkan gitu. Iya. Kita akan bertumbuh dengan orang yang baru, orang yang lain. Iya. Suami istri aja itu bisa pisah, bisa dipisah mati, bisa bercerai. Apalagi kita cuma temenan gitu loh. Bisa diambil pelakor. Diambil pelakor ya kan? Jangan curhat ya. Apalagi cuma temenan. Jangan curhat. Dialognya seneng dengar. Iya kan. Saya dipanggil diambil Ania Ciamis. Kamu ani TikTok ya. Di platform sebelah. Apa gitu, kabar? teman-teman. Jadi Apa dibawa- kabar aku dibilangin nggak punya hati, nggak punya perasaan ya? Belum tahu emang dia. emang. Mungkin cara bicaranya yang perlu dirubah ya gitu. Ya itu juga pembelajaran. Maksudnya kita kan hidup itu setiap hari belajar gitu kan. Aku kayak ngobrol, ngeluarin dialog apa, terus bersikap seperti apa, berpakaian seperti apa, itu yang aku perhatiin gitu. Jadi
biar kita tuh baik aja dulu, mencoba untuk menjadi lebih baik dulu deh, walaupun belum dijudge baik sama orang gitu loh. Ya Mencintai ampun, diri. kayak Yanti kasihan banget diambil pelakor. Aku diambil Aniani Ciamis, jangan sedih. Udah tinggal sama gue tungguin dapat kerjaan. Jangan sedih kak. Oke. Kalau meninggalkan orang yang toksik gimana? Suatu saat kamu Tinggalin aja. enggak. Jadi dia gini, kalau meninggalkan orang yang toksik gimana? Iya. Tapi suatu saat kamu akan ditinggalkan seseorang yang menganggap kamu toksik. Itu udah pasti. Iya. Udah pasti itu. Jadi kalau kita merasa meninggalkan orang yang toksik sama kita, suatu saat kita akan ditinggalkan orang yang merasa toksik sama kita. Yang merasa kita toksik. Ya. Jadi tuh hidup tuh seperti itu, guys, bergantian gitu. Dan itu ya udah ya mau nggak mau kita harus hadepin itu gitu. Harus dihadepin, nggak mungkin kita lari kan dari dunia ini gitu. Kenapa gitu? Ya itu hidup. Hidup tuh bergantian. Hidup tuh apa Nanti yang aku ceritanya dikit-dikit aja. apa yang kita lakukan tuh akan dilakukan orang lain. Itu aku ini ya. Naik ya. Pak Nick sama Kak Lunar mungkin mau lanjutin. Aku mau cabut Udahlah. dulu. Mau- Enggak cabut dong. Aku udah siang dong. juga. Gak apa-apa lah. Jangan di Aku kasih kesempatan tuang buat kalian semuanya berdua. sekarang dong. Ya kan, Next aja. kalau Iya, berarti juga nih Biar makan besok kan. masih ada bahasan. Kan makan dia. Gua nggak bisa ganti yang di atas nih, tiba-tiba jadi lunar. Jangan, nanti saya jadi member Blackpink di sini. Bukan brosis. Proses. Kasih ya semuanya Oke, ya kasih ya, Kak Lunar ya. kakak-kakak. Kasih semua yang di bawah udah nemenin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih udah tap like, udah di share, udah di repost, udah di give. Udah di give, makasih ya. Udah di follow. Salam kenal yang belum kenal. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang di jalan Gue takut hati-hati dikorek di sama jalan. Herdi. Enggak. Ini ada yang ngechat gue, ada yang ngechat Japri. Betah ya sama cewek cakep, sumpah gitu. Sumpah demi Allah. Gue juga nggak mau aspil. Gue ada juga yang DM. Kalau DM di TikTok itu kan di atasnya muncul sebentar. Ya tuh. mau juga. Jadi gue ngebaca juga tadi gitu. Ngebaca boleh, ngebacot jangan. Untungnya lo udah spill kalau lo tuh udah punya cowok gitu. Tadi dia bilang Kemarin ada di room gue kan. ada DM di atas. Dia bilang, oh ini pacarnya host. Bilangnya gitu. Tapi untung lo udah spill. Untung lo udah spill, lo udah punya cowok. Jadi Udah aman lah dong. gitu. Makasih ya teman-teman ya. Maaf kalau ada Thank you. salah kata, salah perbuatan atau apapun yang menyinggung kalian dan bikin nggak berkenan, tolong dimaafkan kita. Terima kasih dengan segala bentuk supportnya, apapun itu sangat membahagiakan kita. Terus semoga hari ini kita lancar, dapat rezeki dari berbagai arah, Amin. Amin. diberi kemudahan, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Amin. Tapi Oke, makasih. emang Kak Lunar buka room kayak gini udah rutin? Enggak kan aku sore kayak kemarin. Oh jam berapa? Jamnya konsisten nggak? Mungkin after hours ya. Mungkin antara sekitar jam 4 sampai jam 6 Ini mungkin biasanya. menginformasikan juga buat Tergantung bapak Tergantung negara, tergantung bapak tergantung negara mengizinkan Enggak. enggak bapak. Enggak, dia enggak masalah. Cuman kadang Pas gue gua yang naik belum kemarin beres ada sama cowok. kantor. Pas gue naik kemarin ada cowoknya kok. Ada Iya. selalu ada. Santai Tapi banget. dia on off. Ya, oke. Gitu ya. Ntar aku Oke. mampir. Oke, Terima makasih ya Lunar ya. kasih. you. Terima Thank kasih you, Nick, ya. sama-sama. Semuanya. Saya dia sama Bang. Yo, Thank you assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Makasih teman-teman. Salam